Assalamualaikum anak-anakku, kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang klasifikasi materi. Jadi pertemuan yang lalu kita ingat kembali sudah sampai pada unsur. Jadi unsur itu kemarin adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Nah, sekarang kita beralih ke senyawa. Senyawa ini masih termasuk sebagai golongan zat tunggal, namun untuk senyawa ini, senyawa diartikan sebagai zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi lebih sederhana dengan cara kimia. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau kita ingat kembali untuk untuk pembagian materi. Jadi di sini materi itu ada zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, sekarang kita fokusnya di zat tunggal dulu. Jadi kita sudah kemarin bahas mengenai unsur. Kemudian sekarang kita ke bagian senyawa. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Untuk senyawa itu tersusun minimal dari 2 unsur. Jadi senyawa bisa disusun oleh lebih dari sama dengan 2 unsur seperti itu. Kemudian untuk contohnya, contoh senyawa ini misalkan adalah air. Jadi air rumus kimianya itu adalah H2O. Artinya apa? Air ini tersusun oleh 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Kemudian contoh senyawa lain di sini ada O2, yaitu untuk oksigen. Jadi oksigen itu di alam bebas dia terdiri dari senyawa. Jadi dia bukan berdiri sendiri tetapi bergabung. Jadi terdapat dua yang saling berikatan, 2 oksigen yang saling berikatan. Jadi 2 unsur oksigen saling berikatan itu menjadi senyawa oksigen yang ada di udara. Kemudian selain ada oksigen ada lagi garam dapur, contoh dari senyawa. Jadi garam dapur ini rumus kimianya itu adalah NaCl. Artinya dia terdiri dari unsur 1 natrium dan 1 klor klor. Kemudian berikutnya setelah dari senyawa kita beralih pada campuran. Jadi kan tadi untuk materi itu kan diklasifikasikan menjadi 2, yang satunya zat tunggal, satunya adalah campuran. Nah, kita beralih pada campuran. Di sini campuran itu terdiri dari yang pertama campuran homogen, yang kedua adalah campuran heterogen. Jadi untuk campuran homogen, jadi kita fokus ke campuran homogen. Ini adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Artinya seragam, serba sama. Jadi homogen itu seragam. Contohnya di sini ada larutan. Larutan itu apa saja ya, bisa ketika kita mencampur gula dengan air hangat, kemudian kita aduk sampai rata, itu namanya larutan gula. Kemudian misalkan kita campur air dengan garam, kita aduk rata, maka itu akan terbentuk larutan garam. Itu termasuk sebagai larutan yang merupakan contoh dari campuran homogen. Berikutnya kita ke campuran heterogen, berlawanan dengan homogen yang seragam. Kalau untuk yang campuran heterogen itu antara 2 zat yang bercampur itu masih bisa dibedakan. Jadi contohnya campuran antara air dan pasir. Jadi kalau kita mencampur antara air dan pasir, kalau dibiarkan beberapa saat nanti akan terpisah. Jadi pasirnya berada di bagian bawah, airnya akan tersendiri di bagian atas. Kemudian lagi misalkan kalau kita menyeduh kopi, jadi ketika membuat kopi dengan air panas itu ketika diputar memang mereka seakan-akan sudah tercampur, tetapi kalau dibiarkan beberapa saat maka akan timbul endapan. Jadi kopi itu akan menyendiri berada di bawah, terpisah dari air. Itu adalah contoh dari campuran heterogen. Kemudian kita beralih ke berikutnya. Ini adalah dari campuran kita ke larutan asam basa. Jadi tadi
bahwa dikatakan contoh dari campuran homogen itu adalah larutan. Nah, ini kita fokuskan larutan yang kita bahas adalah larutan asam dan basa. Apa itu larutan asam dan basa? Untuk yang pertama larutan asam. Jadi larutan asam ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama rasanya ini adalah masam. Kemudian yang kedua, ketika larutan asam itu mengenai logam, besi, maka bisa menimbulkan karat, perkaratan. Kemudian larutan asam itu dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Jadi kalau misalkan ada kertas lakmus, jadi kertas lakmus ini adalah kertas khusus yang biasanya digunakan di laboratorium, yang dia itu untuk mengetes apakah suatu larutan termasuk basa ataukah asam. Jadi untuk kertas lakmus ini jenisnya ada dua, satunya kertas lakmus merah. Ini kertas lakmus merah, satunya lagi adalah kertas lakmus biru. Ini ada dua jenis. Nah, untuk yang asam, larutan asam itu sifatnya bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Jadi kalau kita mau mengecek suatu larutan, kemudian kita masukkan di situ kertas lakmus biru, kita celupkan, tiba-tiba berubah menjadi merah, maka dipastikan itu larutannya adalah asam. Jadi begitu. Untuk memudahkan mengingat, itu asam ada unsur M-nya, berarti merah. Jadi kertas lakmus pasti akan berwarna merah kalau dimasukkan ke dalam larutan asam. Berikutnya untuk larutan asam itu memiliki nilai pH. pH itu adalah angka yang menunjukkan tingkat keasaman suatu zat. Jadi untuk larutan asam ini nilai pH-nya kurang dari 7. Jadi antara nilainya kurang dari 7, lebih kecil dari angka 7. Terus kemudian lagi untuk contohnya larutan asam ini yang sering kita temui ini ada cuka dan juga kemudian vitamin C, ini aman untuk dikonsumsi. Jadi ada cuka, ada vitamin C. Larutan asam yang tidak aman dikonsumsi ini contohnya adalah asam sulfat. Jadi asam sulfat itu bahaya kalau dikonsumsi. Berikutnya kita beralih ke larutan basa. Apa itu larutan basa? Pada umumnya larutan basa ini memiliki ciri-ciri rasanya itu ada pahitnya, jadi rasanya cenderung ke pahit. Kemudian ketika mengenai kulit terasa licin, dan selanjutnya ketika mengenai kertas lakmus merah itu akan menjadi biru. Jadi kebalikan dari asam yang bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, kalau basa ini akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Sedangkan kalau kertas lakmus biru ya tetap berwarna biru kalau dicelupkan dalam basa. Jadi untuk mengingatnya ini diambil dari huruf basa, ini ada unsur B-nya berarti biru, seperti itu. Kemudian terkait dengan pH, nilai pH atau tingkat keasaman untuk basa itu nilainya lebih besar dari 7. Kemudian kita beralih pada contoh untuk basa itu meliputi deterjen, kemudian pasta gigi, sabun mandi. Jadi kebanyakan basa ini digunakan untuk alat kebersihan. Jadi untuk mandi, untuk mencuci itu banyak mengandung basa. Selain itu untuk basa ini digunakan juga untuk obat sakit mah. Jadi obat sakit mah semacam Promah itu dia mengandung basa. Jadi kenapa menggunakan basa? Karena ketika orang menderita sakit mah itu biasanya lambung itu mengeluarkan asam lambung berlebih. Jadi untuk menetralkannya nanti harus dicampur dengan basa supaya netral. Jadi nanti kita akan bahas selanjutnya pada larutan garam itu adalah reaksi penetralan. Jadi kalau ada asam dicampur dengan basa akan terjadi suatu proses netralisasi. Berikutnya kita akan beralih ke ini tadi yang kertas lakmus sudah kita bahas. Jadi kertas lakmus itu macamnya ada dua, satunya kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Fungsinya adalah untuk tes apakah suatu larutan termasuk asam ataukah basa. Kalau asam itu pasti menghasilkan warna merah pada kertas lakmus. Jadi yang biru berubah menjadi merah, yang merah tetap berwarna merah. Sedangkan untuk basa itu
pasti menghasilkan warna biru pada kertas lakmus. Jadi lakmus merah berubah menjadi biru, yang lakmus biru tetap biru. Berikutnya kita tadi sudah menyinggung ini larutan garam. Jadi larutan garam itu diperoleh dari proses netralisasi percampuran antara larutan asam dan larutan basa. Jadi kalau ada larutan asam dan basa itu dicampur, akan terjadi suatu proses yang menghasilkan larutan netral, yaitu larutan garam. Untuk larutan garam yang sifatnya netral, maka nilai pH, nilai tingkat keasamannya itu adalah sama dengan 7. Jadi untuk larutan yang netral itu nilainya 7. Kemudian karena larutan garam ini sifatnya netral, maka dia tidak akan mengubah kertas lakmus. Jadi kalau misalkan kita mencelupkan kertas lakmus ke dalam larutan garam, itu yang warna merah ya tetap merah, yang biru tetap biru, tidak akan berubah. Untuk garam itu sendiri, larutan garam itu sendiri contohnya ya ini ketika kita mencampurkan air dengan garam dapur, itu contohnya adalah larutan garam, seperti itu. Berikutnya untuk campuran itu bisa dipisahkan, terutama yang campuran heterogen. Jadi campuran heterogen itu mudah untuk dipisahkan. Caranya untuk memisahkan campuran dengan apa saja? Ada filtrasi, kemudian ada sentrifugasi, kemudian ada kromatografi, kemudian ada lagi destilasi, kemudian ada sublimasi. Kita akan bahas pada filtrasi. Jadi filtrasi ini bisa diartikan sebagai proses penyaringan. Untuk filtrasi itu alat yang digunakan itu berupa saringan, itu disebut filter. Jadi kita menyebut alat penyaringnya itu adalah filter. Jadi sebenarnya kita itu sering melakukan hal-hal yang sederhana. Jadi penyaringan yang sederhana itu sering kita lakukan. Misalkan ketika kita membuat teh. Jadi ketika membuat minuman teh, kita mencampurkan antara air panas dengan teh serbuk, bukan teh yang celup ya, teh serbuk. Kemudian kita menyaring memisahkan antara bagian yang cair dengan ampas, atau untuk yang istilah dalam laboratoriumnya ampasnya itu disebut sebagai residu. Jadi ketika terjadi penyaringan itu menggunakan alatnya disebut filter. Kemudian hasil dari penyaringan itu disebut sebagai filtrat. Jadi itu yang dimanfaatkan nanti hasil penyaringannya disebut sebagai filtrat. Nah, sedangkan sisa yang tidak terpakai dari proses penyaringan itu disebut residu. Jadi itu 3 hal yang penting pada proses filtrasi, mulai dari filter sebagai alat penyaringnya, kemudian filtrat itu hasil dari penyaringan, kemudian ada residu, itu adalah sisa dari penyaringan. Seperti itu. Jadi bedakan ya istilah mulai dari filtrasi dengan filter dan juga filtrat itu berbeda. Kalau filtrasi itu mengacu pada proses penyaringannya, itu disebut sebagai filtrasi. Baik, ini yang perlu kita pelajari. Silahkan untuk mempelajari lebih dalam lagi, materinya ada di LKS.